Dari peristiwa itu kita bisa mengambil hikmah bahwa orang yang selama ini kebal hukum itu belum tentu kebal pukulan. Iya. Jika kita diam semua, berpotensi menciptakan kekuasaan yang diktator, oligarki, melakukan abuse of power. Masih berbahaya sekali. Mahasiswa ini sudah benar. Dia lebih baik dia menjadi pesimis yang rasional daripada orang yang optimis tapi irasional. Saya ngerokok nih, Ustaz. Ah, nggak apa-apa. Tadi ini nyimak memang ngikuti teman-teman mahasiswa yang itu. Oh, yang demo. Nyimak. Kebetulan nyimak lah. Nyimak ya. Saya tuh betulan seharian. Cuman nggak begitu nyimak juga, nyimak gitu-gitu aja. Dari pagi sih saya nengok sekilas di status WA aja. Iya. Ribuan ya. Panas. Ribuan. Sore atau jelang siang? Skalanya sudah skala nasional. Skala nasional ya. Iyalah. BEM seluruh Indonesia itu ya. Seluruh Indonesia. Oh iya. Ngeri. Sampai baru-baru yang viral tadi itu. Ade Armando ya. Tengok ya. Oh ya. Kasihan betul itu. Iya. Masya Allah. Itu gimana kalau ini? Pandangan abang. Dia gimana? Tujuannya dia hadir di situ katanya dia tidak ikut demo. Dia hanya mendukung untuk mahasiswa supaya melakukan unjuk rasa lah seperti itu katanya. Dia mendukung, cuma dia nggak ikut. Tapi setelah itu ada apa namanya? Ada adu mulut lah sama mak ya. Pertamanya kan mak tuh. Mama ya. Astagfirullah. Betul-betul dihajar ya, babak belur itu. Babak belur. Ngeri betul. Saya tuh kira hoax tadi di share di grup kan. Saya kira hoax nih. Saya buka lah tuh. Saya baca langsung saya tengok di Dapat YouTube. Di mana? Di grup. Di grup. Ada grup orang share kan. Tadi sore tuh. Sore. Astagfirullah. Sampai kami tadi ngopi di pesantren masih bahas itu juga. Saya sama? Sama kawan-kawan di pesantren. Kawan di pesantren. Itu apa namanya? Saya tengok di Instagram kan. Itu semuanya alhamdulillah, tidak ada yang ini kasihan itu. Semuanya bersyukur. Ini apa? Kenapa semacam suatu fenomena langka juga. Langka. Iya. Karena biasanya kalau orang yang sedang tertimpa musibah atau berduka, kita kan bela sungkawa. Tapi kejadian sekarang orang malah bersukaria gitu kan. Iya. Merasa terwakilkan perasaannya. Iya. Aduh, betul-betul. Tapi kalau saya lihat insiden itu dia tidak terlibat dalam konteks demo itu Ade Armando. Kalau menurut saya, saya Ade Armando ini kalau saya lihat dia masyarakat sudah gerah karena sudah banyak sekali rentetan kasus yang sudah dia lakukan. Ade Armando ini kan dia kalau nggak salah saya sudah tersangka sejak 2017. Ya. Artinya istilahnya kebal hukum lah dalam perspektif masyarakat. Dia tuh kebal hukum. Jadi ini mungkin menurut saya kan kemungkinan masyarakat ini ini kok nggak diproses hukum. Ya udah diproses aja lihat di jalan proses jalanan jadi ya dihakimi. Ini mungkin itu kan. Iya bisa jadi kan seperti itu. Makanya karena memang udah begitu banyak rentetan kasus dia termasuk sama si Denny Siregar segala macam kan. Kemungkinan itu pemicunya. Kemungkinan gitu. yang membuat masyarakat itu panas. Iya. Dan ini ada juga yang bilang dari peristiwa itu kita bisa mengambil hikmah bahwa orang yang selama ini kebal hukum itu belum tentu kebal pukulan. Iya. Iya. Selama ini kebal hukum ya kan? Itu persepsi ya. Ada yang mengatakan dia kebal hukum, itu persepsi biasa. Iya betul. Kita melihat di media sosial kan seperti itu. Ada. Luar biasa. Memang beliau itu kalau nggak salah 2017 sudah tersangka dia. 17 ya? 2017. Oh, waktu kasus itulah penista agama dulu. Iya. Dari demo-demo kita tuh yang 212. Ya, mulai dari situlah. Pembela buzzer gitu ya.
Dia sama kayak Ferdinand Hutahian kalau nggak salah kasusnya. Dia menistakan Allah juga. Cuma Ferdinand masuk, dia nggak masuk. Mungkin gara-gara itu rakyat marah gitu kan. Kemungkinan ya. Begitu dapat di lapangan, terlampiaskan lah sudah. Harusnya Ade Armando ini kalau saya jadi dia harus bisa membaca, menganalisa situasi di lapangan. Dia kan orang cerdas, kan dosen. Iya, sekelas Dennis Regar siapa itu nggak berani. Dia kok nimbrung pula di situ. Kayak istilahnya masa itu kalau berkumpul kan kita harus tahu. Bisa saja panas itu, cepat panas ya. Iya. Memang betul. Tapi saya lihat di video, dapat video juga, kadang-kadang kasihan kan. Nah, cuman kita baca komentar-komentar kan, wah kita jadi aduh gimana nih, mau bilang apa gitu kan. Iya, itu ada memang itu yang di shoot orang yang pertama mukul itu memang ada ya pelakunya itu. Di ini ada yang sengaja buatkan rekaman lambatnya. Iya. Dia bilang inilah pelaku yang memukul ini. Tapi kalau namanya masa, walaupun kita pukul duluan susah, apalagi sekarang pandemi orang pakai masker kan. Susah untuk mengidentifikasinya kan. Itulah susah. Untuk demo sendiri tersampaikan nggak kira-kira aspirasi yang mereka bawa dari teman-teman mahasiswa? Kan dalam situasi panas seperti itu, kira-kira gimana? Tadi pihak istana saya itu nggak mengikuti sama sekali. Saya juga tadi kurang update juga kan. Cuma kalau saya lihat secara ini aspirasinya sudah tersampaikan. Sampaikan ya. Cuman terpenuhi walau-walam kan gitu. Kalau saya lihat memang pemicu dari demo ini memang yang paling urgent itu adalah wacana 3 periode itu. Yang paling panas itu. Yang paling panas. Nah, konstitusi kita sudah membatasi, sudah jelas. Undang-undang Negara Republik Indonesia itu pasal 7 jelas itu mengatur masa jabatan presiden. Cukup 2 periode. Jadi kalau ada yang berwacana, artinya ada yang, kalau bahasa kasarnya kita bisa bilang mereka makar terhadap konstitusi. Ingin merubah konstitusi. Iya, tidak boleh seperti ini, yang mengakibatkan kemarahan publik, khususnya mahasiswa. Iya, betul. Ya kalau kita dulu yang tagar 2019 ganti presiden, itu katanya makar. Ganti negara waktu itu memang tegas sekali. Sekarang nih tapi saya herannya gini, yang menyampaikan untuk untuk 3 periode itu kan, wacana 3 periode itu kan dari menteri sendiri ya. Dari menteri sama ada ketum parpol juga. Ketum partai, ada kepentingan politik lah ya. Tapi Pak Presiden nggak terlalu tegas gitu, gimana? Jadi begini, sebenarnya dari awal, sebelum terjadinya gelombang demo ini, dari awal Presiden sudah tegas. Udah tegas ya pertama. Beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa yang menginginkan penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden, ada 3 jenis orangnya. Pertama, dia ingin menampar muka saya. Yang kedua, dia ingin cari muka. Yang ketiga, dia ingin menjerumuskan saya. Ini 3 dalil pertama dari Presiden Jokowi. Dia sudah konsisten di awal ya, saya bilang di awal. Seharusnya kalau ini kan kalau kita mengamati, seharusnya Presiden pecat aja lagi tuh menteri, karena dia harus konsisten dengan apa yang disampaikan waktu itu. Betul. Tapi mohon maaf, sekarang malah sebaliknya. Malah diberikan jabatan ya? Iya, sebagai ketua SDA nasional si Opung kan. Jadi kalau saya lihat, ini menurut saya wajar publik itu marah dan wajar publik itu mencurigai. Masalahnya kan begini, dari Presiden sendiri mengatakan seperti itu, tapi kenapa mereka masih ngotot ingin terus untuk bawa wacana 3 periode? Kan mereka di mana-mana kan sering menyampaikan untuk ada punya big data segala macam itu. Sedangkan Pak Presiden sendiri bilang itu seperti menampar mukanya. Kalau saya lihat, memang saya sepakat dengan salah satu 3 dalil pertama Presiden, bahwa orang ini ingin menjerumuskan saya untuk cari muka. Betul. Ya. Cari muka.
itu tadi kenapa mahasiswa tidak berhenti terus melakukan aksi, karena memang di sini masalah trust, kepercayaan. Ada kepercayaan yang hilang atau cacat. Baru-baru ini kita lihat Presiden sempat menghadiri acara abdesi itu, yang ketua abdesi yang berwacana untuk seluruh kepala desa untuk mendeklarasikan 3 periode setelah Lebaran kan. Jadi di situ kecurigaan itu muncul lagi dari publik. Wah, ini benar kan Presiden? Jangan-jangan malu-malu kucing kan begitu. Ini persepsi di bawah di bawah masyarakat. Iya. Karena apa namanya? Secara ini kan kita lihat itu memang begitu. Awalnya bilang enggak. Dulu kan dari dulu kan begitu. Awal saya tidak mau begini, ingin menuntaskan di Jakarta segala macam. Lama-lama kok semakin ke sana. Dan saya takut tuh begitu. Bilang enggak 3 periode kan. Tapi diam-diam tuh kita mengamati kok seperti ada arah ke sana gitu. Ya. Jadi kalau yang kemarin pun yang pertama yang kita sesalkan itu kenapa Presiden bisa menghadiri acara abdesi itu waktu Ketua Sutrawijaya kalau nggak salah. Ternyata di belakang hari kemudian terungkap dia bukan ketuanya ya. Dia gimana? Ketua yang tidak berbadan hukum, artinya ya boleh kita katakan ilegal. Iya. Karena ketua resminya aja. Iya, dia menyampaikan, menolak kan. Iya. Sebenarnya itu tidak boleh, apalagi kadis-kadis kan dilarang untuk berpolitik praktis. Iya. Jadi persepsi publik ini kok ngotot kali itu. Ada apa ini? Wajar kadang-kadang publik itu berpikiran yang pesimis lah gitu bahasa halusnya. Tapi wacana-wacana itu kadang terdengar di masyarakat, tapi kita mau bersuara pun sepertinya nggak bisa ya. Kayak ada yang tertahan itu untuk menyampaikan pendapat aspirasinya. Itu kebebasan berbicara. Karena dengan ITE kan. Padahal kita menyampaikan kritik nih. Kadang itu kita susah bedakan kritik sama apa nama caci maki segala macam. Karena begini, ini sebenarnya di ITE itu sebenarnya saya sepakat dengan Presiden, dia ingin merevisi undang-undang ITE itu karena memang di dalam pasal ITE itu terdapat pasal-pasal karet yang multitafsir yang bisa menjerat siapa saja, yang bisa menjerat siapa saja yang dianggap menghina ataupun mencaci maki. Padahal definisi caci maki seperti apa kita belum tahu, belum jelas. Tapi sampai sekarang barang itu sudah sampai ke DPR, cuman belum diproses. Harusnya sudah diproses barang ini. Draftnya pun kalau nggak salah saya sudah disampaikan kepada legislatif, dari eksekutif ke legislatif, cuman belum diproses di DPR. Nah itu nggak tahu kenapa. Jadi kalau untuk abang perhatikan kayaknya seluruh titik di Indonesia ini kayaknya turun ya. Teman-teman seluruh Indonesia turun. Akan baru turun. Mereka yang jelas ini aksi nasional. Kalaupun mereka tidak bergabung ke sana ke pusat, mereka sudah melakukan aksi di daerah. Aksi di daerah. Saya lihat di Batam ada beberapa ini kampus yang menggerakkan itu. Iya. Tapi apa namanya? Untuk teman-teman mahasiswa ini gimana? Tadi ada yang tangkap ya, tak? Oh, belum dapat info saya. Tapi Kapolri sudah ikut dia kan, dia turun menemui demonstran, bahwasanya diinstruksikan untuk aparat tidak represif terhadap mahasiswa karena aspirasi mahasiswa ini dilindungi oleh undang, dilindungi oleh konstitusi. Karena menyampaikan pendapat di muka umum kan dilindungi. Itu dalam ini pemerintahan ini. Untuk kritikan itu seberapa penting untuk kita mengawasi pemerintahan ini? Begini, kritik itu harus selalu diucapkan. Harus ya? Ya, harus. Karena jika kritik sudah tidak diucapkan, maka itu berpotensi menciptakan kekuasaan yang abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang arogan. Bahkan berpotensi
menjadi kekuasaan oligarki, itu berbahaya. Makanya kritik itu harus selalu diucapkan dari siapa saja, apalagi sekarang kita sudah lihat mayoritas dari partai sudah menikah dengan kekuasaan. Jadi siapa lagi jika tidak rakyat itu sendiri? Jadi harus ada yang berkritik di dalam, ada yang juga dari luar. Ya, jadi sebenarnya makin stabil ini. Betul. Saya sebenarnya menyayangkan kemarin kebijakan dari presiden yang merangkul mayoritas partai yang di luar untuk bergabung kekuasaan. Karena ya jika partai mayoritas sudah masuk ke dalam kekuasaan, siapa lagi yang di luar? Kan gitu. Makanya kritik tidak boleh berhenti, kritik harus selalu diucapkan. Tentang apa namanya kritik itu, tapi kan ada batas-batasannya. Sampai batas mana? Gimana? Untuk kita nggak perlu berkritik sampai kemana, titik mana? Sebenarnya kebebasan hak berpendapat kita ini, kebebasan untuk berbicara itu hak asasi kita, melekat pada diri kita. Sebenarnya kebebasan itu nggak ada batasnya, cuma memang ada undang-undang yang memagarinya, yang mengatur yang mengatur itu. Makanya saya ini contoh, saya boleh ngomong sama saya bilang, mohon maaf teman saya ini penipu, padahal dia nggak penipu, dia orang jujur, amanah. Saya bilang dia penipu, dia ini pendusta, berbohong, dia menipu saya. Ini contoh sebagai analogi. Lalu ini kan saya bebas ini menyampaikan, lalu saya dilaporkan atas pencemaran nama baik. Ada undang-undangnya yang mengatur soal itu. Negara hadir waktu itu dalam bentuk aturan undang-undang. Ya saya diproses secara hukum. Memang kita bebas, tapi ada undang-undang yang membatasi itu. Jadi artinya kita memang tidak boleh sebebasnya bicara. Dalam konsep hak asasi kita memang bebas, sebebas-bebasnya. Tapi ada undang-undang, jangan lupa. Undang-undang yang mengatur itu. Artinya tujuan undang-undang itu dibuat supaya lebih berhati-hati, tidak menciptakan konflik segala macam. Betul. Karena kalau ketika semuanya sudah asik berbicara, kan, itu kadang bisa terjadi konflik. Apalagi kita Indonesia kan suku berbeda banyak, ras segala macam, agama. Jadi ketika tidak diatur, bisa saja kita bisa bunuh-bunuhan ini tiap hari. Betul. Bisa. Makanya negara hadir untuk mengatur itu. Iya betul. Kalau kita menyampaikan kritik itu, cuman tak didengar, tak digubris segala macam, itu gimana? Itu kan gimana itu? Kadang kan kita menilai kritik itu sampai kan ke mereka, kita sampaikan, tapi seakan-akan kritik itu ya didengar, tidak digerak-gerakkan juga ini. Kadang kayak teman-teman mahasiswa ini kan selalu nih berkritik, kita kritik sana. Cuman ya kelihatannya tuh seperti kayak jalan di tempat, nggak ada jalan keluar yang diberikan segala macam. Kritik kita sebagai rakyat, sebagai warga negara yang baik, jika kritik kita tidak ditanggapi dengan baik atau tidak diindahkan dengan baik, jika tidak ada jalan lain, maka ya minimal kita sebagai warga negara yang baik sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, bahwa kita peduli terhadap bangsa ini, kita peduli terhadap negara ini, begitu. Tapi kita tidak boleh melawan konstitusi, dalam arti kita kritik, kita turun ke jalan dengan segala arogansi kita melakukan hal-hal yang anarkis, itu tidak boleh. Karena negara hadir di situ dalam bentuk undang-undang bahwa tidak boleh anarkis, tidak boleh berkerusuhan. Nah inilah kadang kita tuh nggak bisa membedakan. Kadang tujuannya teman-teman mahasiswa ini kan mulia untuk menyampaikan aspirasi segala macam. Cuman kadang tuh di dalam aksi-aksi kayak gitu kan biasanya ada saja provokasi. Ya kan bisa saja kan. Ya kita kadang nggak bisa menyalahin mahasiswa juga. Karena bisa saja ada orang ketiga yang mungkin dia ingin mengadu domba ini. Mungkin dari pihak keamanan dan teman-teman mahasiswa. Jadi kadang tuh kita susah untuk membendung itu. Begini, kalau saya melihat itu, disitulah kita harapkan kejelian dari aparat.
untuk melakukan tindakan kepada orang-orang yang telah berbuat atau melakukan tindak pidana. Betul kata Ustadz tadi, tidak bisa disalahkan mahasiswa. Jangan-jangan ada provokator. Provokatornya yang ditindak, bukan mahasiswanya. Nah, begitu. Dia harus jeli melihat situasi seperti itu. Walaupun situasi memaksa kita untuk harus panas nih. Iya. Jiwanya kan kalau udah ramai, udah ada yang teriak, udah bikin gaduh ini, yang lain itu kayak menyala semua ini. Itu makanya itu harus bisa dipilah. Jika pelakunya satu atau dua orang kan oknum, tidak bisa kita pukul rata. Pukul rata. Kita lihat tindakan yang mereka lakukan di lapangan. Jika tidak ada tindakan yang melawan hukum atau yang melanggar hukum, tidak bisa ditangkap, tidak boleh. Kecuali tapi jika ditangkap, tentunya aparat mempunyai dalil ataupun alasan yang kuat untuk menindak mereka. Barangkali mungkin mereka sudah terindikasi atau sudah terbukti melakukan anarkis. Sejauh mereka tidak melakukan tindak pidana ataupun tidak melakukan pelanggaran hukum, mereka tidak bisa ditangkap. Karena tidak bisa seseorang dipidana jika tidak ada hukum yang mengaturnya. Jadi itu dalilnya. Jadi tak boleh kita, walaupun kita bersuara setajam-tajamnya di saat orator, ya nggak boleh tangkap ya. Maksudnya asalkan jangan mencaci maki lah, maksudnya dengan argumen-argumen. Iya, yang penting dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Argumennya harus jelas dan dia bisa mempertanggungjawabkan argumennya. Tapi jika kemudian apa yang disampaikannya ternyata misalkan hoak lah, berita bohong, ya dia bisa ditangkap karena ada aturannya. Ada undang-undang yang mengatur itu. Sejauh dia benar, dia tidak melakukan tindak pidana, ya sah-sah aja. Betul. Untuk anak-anak muda nih, sekarang nih gimana belajar untuk berkritik secara tajam atau dengan narasi yang bagus? Itu perlu apa? Baca buku atau perlu gimana itu? Itu gimana? Ya itu betul yang disampaikan Ustadz tadi, baca-baca, terus yang paling diskusi. Penting, ya diskusi. Cuman kalau boleh saran, memang sekarang ini karena ITE belum direvisi, karena ada pasal-pasal karet di dalam situ, maka ya cukup berhati-hati juga. Sebaiknya kita kritik kalau bisa pakai satir gitu kan, untuk memagari delik. Jangan terlalu verbal, jangan terlalu kasar ya. Kecuali kita sudah punya bisa alat bukti yang kuat ataupun argumentasi kita bisa dipertanggungjawabkan, boleh. Tapi kalau kita hanya modal ngomong, nggak ada argumentasi untuk alasan berikutnya, berbahaya juga. Berbahaya. Tokoh Indonesia yang dikagumi siapa? Yang kritik, yang apa namanya, yang tajam pemikirannya? Saya? Iya. Kalau saya RG ya. Sunyi yang tersembunyi. Wah, ini dia. Sunyi itu bunyi yang tersembunyi. Bunyi yang bersembunyi ya. Ya. Sunyi itu bunyi yang sembunyi. Bunyi yang sembunyi. Kalau Rocky Gerung memang apa namanya, mendalami kritikan itu ya. Filsafat. Jadi apa istilahnya, konstruksi berpikirnya, dia bisa mengedit bahasanya segala macam, dia tahu delik atau enggak, itu dia paham ya. Argumennya kuat. Jadi kita kayaknya anak-anak muda ini perlu membangun argumen. Kadang menyampaikan argumen kita lemah, tak kuat, tak sampai. Dalam debat kita harus mempunyai argumen yang kuat. Dan kita bangun argumen tuh yang harus betul-betul ini persiapan. Karena kalau Rocky Gerung sendiri itu dia memang kuat baca. Orang filsafat tuh harus membaca memang. Iya. Baca. Dia di rumah dia tuh, di pondok-pondok tuh buku semua tuh. Pemakan buku memang dia. Betul. Jadi anak-anak muda perlu kritis ya. Perlu, sangat perlu. Jangan diam, nggak mudah ini. Apalagi mahasiswa, mereka agen perubahan. Betul. Iya betul. Jangan sampai kalau kita diam, habislah. Ya, itu tadi saya bilang, jika kita diam semua,
berpotensi menciptakan kekuasaan yang diktator, oligarki, melakukan abuse of power. Itu berbahaya sekali. Itu makanya saya kesalkan kemarin kenapa presiden menarik begitu banyak mayoritas partai untuk masuk ke dalam kekuasaan. Harusnya minimal 50-50 lah. Biar kan, imbang kan. Tapi secara tujuan katanya dia baik. Tapi kan secara konstitusi nggak baik itu ya. Tujuan dia kan untuk ini meredam perpecahan di kalangan bawah ini. Makanya dia satukan di atas. Tidak bisa. Demokrasi tidak mengatur seperti itu. Iya betul. Kalau demokrasi itu koalisi oposisi harus jelas posisinya. Harus ada oposisi. Biar bertarung habis-habisannya. Iya. Iya betul. Kalau kita tujuannya untuk mendamaikan di atas, sama aja di bawah tetap pecah. Iya. Sama aja. Buktinya sekarang masih begitu di atas orang semua berkoalisi, di bawah masih panas juga. Nggak ada oposisi. Iya. Kadang kita mau bersuara lewat mana? Iya. Lewat ke DPR semuanya pendukung itu. Kalau saya lihat, memang ini pergerakan mahasiswa ini atas kesadaran diri sendiri, mereka bangkit dan sekalian mereka mengultimatum kekuasaan agar supaya jangan lagi lakukan pergerakan terkait penundaan pemilu ini. Walaupun Presiden sudah jelas mengatakan pemilu 14 Februari 2024 dilaksanakan. Karena kalau menurut saya mungkin karena pernyataan Presiden yang kerap melakukan kontradiksi, itulah yang membuat publik atau mahasiswa ini curiga. Gitu. Istilahnya Rocky Gerung itu apa? Dapur kekuasaan. Rocky Gerung atau Fahri Hamzah? Dapur kekuasaan ini tak beres ini. Satu nyampaikan A, satu nyampaikan B. Jadi kayak humasnya itu ini. Orang belum kompak ini. Untuk pembahasan untuk keluar ke masyarakat. Makanya bingung kadang kan. Ini nyampaikan begini, nyampaikan gini. Susah. Padahal untuk secara pribadi kalau kita lihat Pak Jokowi sendiri ya sebenarnya bagus. Iya. Ya. Kalau Pak Fahri Hamzah bilang sebenarnya orang-orang yang di sekeliling presiden ini nggak benar. Iya. Mereka nggak bisa membisikkan yang bagus untuk ini. Jadi ada juga yang bilang, kan presiden udah tegaskan berkali-kali bahwa tidak akan ada 3 periode ataupun penundaan pemilu. Tapi mahasiswa tetap gerak. Kenapa pesimis begitu? Harusnya kan optimis. Iya. Ada yang membuat pernyataan seperti itu. Tetapi makanya saya bilang mahasiswa ini sudah benar. Dia lebih baik dia menjadi pesimis yang rasional daripada orang yang optimis tapi irasional. Ngeri ini kata-katanya. Lebih baik dia menjadi pesimis yang rasional daripada optimis yang irasional. Ya. Berarti ya memang betul macam itu. Tapi mereka punya hak untuk menyampaikan itu. Punya hak. Dan apa yang mereka sampaikan itu memang aspirasi dari masyarakat juga, dari rakyat. Mereka minta turunkan BBM, harga-harga pokok naik. Kita tahu sekarang ini lagi masa pandemi, rakyat memang sedang susah. Bisa jangan dibuat susah lagi kan begitu. Makanya mereka bergerak. Yang menjadi pertanyaan saya itu kan alasan pemerintah menaikkan BBM ini karena di negara-negara tetangga kita itu sudah tinggi semua harganya. Makanya kita mau dinaikkan juga. Begini, kalau dalil dari kekuasaan itu karena harga dunia, dulu sempat harga minyak mentah itu turun. Dunia di mana-mana turun, India semuanya. Di kita anehnya nggak turun-turun. Kalau mereka konsisten terhadap global atau dunia, ya mereka harus ikut aturan. Kemarin kenapa nggak turun? Iya betul. Satu-satunya kita nggak turun. Kalau kemarin semua orang turun semua, kita nggak turun. Makanya
publik ini kecewa gitu. Ya wajar dia kecewa, apalagi di tengah pandemi, di saat orang yang susah semua kan. Jadi untuk sekarang nih kita dukung terus lah teman-teman mahasiswa. Insya Allah siap dukung. Ya. Karena gerakan mereka nih walaupun pesimis tapi rasional. Ya. Oh itu dia. Selagi apa yang mereka upayakan atau apa yang mereka kerjakan benar, ya kita harus dukung. Dijamin sama konstitusi. Dijamin sama konstitusi. Bincang-bincang sambil ngopi ini nih. Tujuan kita untuk pembelajaran juga ya. Untuk pembelajaran bukan berarti kita ini pakar. Enggak, tapi maksudnya ini kan kita bual-bual kosong aja. Kosong. Di warung-warung kopi untuk nambah-nambah wawasan, pikiran. Iya. Jadi kita bisa agendakan untuk kedepannya tema-tema lagi kan banyak nih untuk di Indonesia nih. Aduh. Mungkin saya tanggapi ya sedikit soal presiden ya. Memang orang bilang Pak Jokowi ini sederhana. Saya mengagumi memang kesederhanaan beliau. Itu sebabnya saya lebih setuju sebenarnya saya ini. Beliau itu lebih pasnya itu memang menjadi kepala daerah, bukan kepala negara. Karena kesederhanaan itu. Karena kesederhanaan lebih cocok dari kepala daerah. Kalau kepala jadi raja nggak cocok. Kepala raja ini dia. Jadi raja. Hah? Jadi raja nggak cocok. Raja itu dia harus punya konsep. Dia punya wawasan yang luas. Punya wibawa. Karisma. Argumennya jelas, kuat. Begitu. Nggak boleh hari ini ngomong A, besok ngomong B. Pelonggok nggak boleh. Nggak boleh. Masya Allah, luar biasa ini. Ini kopi udah mau habis nih Ustaz. Ya kita break dulu. Ronde pertama kita cukup di sini dulu. Siap. Kita harapannya dengan kita mengadakan bincang-bincang santai seperti ini bermanfaat lah untuk teman-teman kita yang nonton. Amin. Dan juga kita mendukung penuh nih aksi teman-teman mahasiswa. Dimanapun kita selalu mendukung walaupun kita nggak turun langsung ya. Harus didukung. Karena selama ini kita merindukan. Karena mohon maaf ada aja yang nyinyir. Ini selama mereka nggak turun kita nyinyir. Ini mana mahasiswanya mana? Tapi mereka udah turun. Mereka berjuang demi NKRI, demi rakyat. Ya harus kita support lah. Iya. Jadi Bang terima kasih banyak. Siap. Bang Dadang ya. Sama-sama Ustaz. Sudah meluangkan waktunya. Semoga ke depan lagi kita bincang-bincang di lain kesempatan sambil ngopi di tempat yang lain yang berbeda. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih, jangan lupa Anda untuk like, komentar dan share channel YouTube daripada Edison.